adik-adik, jumpa lagi di ibadah online live Kid. Nah, kita udah masuk bulan yang baru nih adik-adik. Bulan apa? Bulan Desember. Coba kita tanya dulu nih ya sama teman-teman kalian. Kalau bulan Desember itu yang ada di pikiran mereka apa sih? Oh iya, di bulan Desember itu aku mau merayakan hari Natal. Aku ingat hari Natal. Aku ingat bulan Desember adalah hari Natal. Aku ingat hari Natal. Natal. Aku kangen itu. Aku kangen dengan saudara-saudaraku dan soalnya banyak banget hadiah. Aku kangen kado dari Mama dan Daddy. Aku kangen kumpul bersama keluarga. Aku kangen berkumpul bersama keluarga. Teman-teman yang di rumah sama Miss. Kelahiran Tuhan Yesus. Natal adalah kelahiran Yesus. Hari kelahiran Yesus. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu gede. Soalnya Tuhan lahir bagiku dan aku. Wah, ternyata semua ingatnya sama Natal. Mungkin adik-adik di rumah juga ingat sama apa nih kalau di bulan Desember? Liburan mungkin ya. Yang pasti kita ingat sama Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus nih. Tanggal berapa? Tanggal 25 ya kita akan merayakannya. Tapi hawanya nih ya, hawanya udah hawa holiday ya, udah kayak Natal ya, udah berdekat Natal. Walaupun nih kita merayakannya, kita ibadahnya tetap di rumah kita masing-masing, tapi nggak akan mengurangi sukacita Natal kita ya adik-adik di bulan Desember ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan kami bangun pagi dengan sehat, dengan kuat, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan hadir setiap rumah kami, memberkati kami, dan kami dapat duduk diam dan juga memuji Tuhan dengan sukacita karena Tuhan baik pada kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Kita mau bersukacita karena Tuhan baik. Tuhan telah lahir ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita ya adik-adik. Dan layaklah kita bersukacita senantiasa. Sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena Tuhan Yesus, sukacitaku penuh setiap hari karena
cuma lahir 2000 tahun yang lalu, tapi dia tetap lahir di hati kita ya adik-adik sampai saat ini. Dan kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita, menjadi Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi Natal itu bukan sekedar hanya kado aja, bukan sekedar hanya pohon Natal aja, tapi benar-benar Yesus lahir di hati kita. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa terima kasih Tuhan sudah menjadikan kami kesayangan. Kau telah memilihku, kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anak, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anak, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan Tuhan Yesus yang baik, selamat Natal. Terima kasih karena sudah lahir di dunia ini. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici dan Koko yang akan membawa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Cici hari ini. Hari ini Cici akan bercerita tentang suatu tempat yang indah di mana kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Nah, kalian tahu nggak tempat yang indah itu apa? Cici sebelumnya Cici mau tanya dulu. Kalian pernah pergi nggak ke suatu tempat yang indah? Misalnya ke taman safari, ke puncak, ke pantai. Pasti senang dong kalian di sana. Ya, pasti senang ya. Karena tempat itu ada suatu tempat yang menyenangkan, di mana kalian tuh semuanya bahagia, tidak ada kesusahan, semuanya pokoknya kita akan bersenang-senang. Nah, hari ini Cici juga akan bercerita tentang suatu tempat yang indah yang Tuhan akan janjikan kepada kita. Sebelumnya Cici akan bercerita dulu
tentang seorang yang akan pergi ke surga, yaitu Bapak Musa. Kalian tahu kan siapa Bapak Musa ini? Nah, betul, Bapak Musa ini adalah seorang nabi yang Tuhan utus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, karena mereka akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang ke suatu negeri yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Mereka nih melakukan perjalanan tidak sebentar ya adik-adik, tapi selama 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Wah, 40 tahun itu lama apa sebentar adik-adik? Ya, lama ya adik-adik. Nah, akhirnya tibalah Bapak Musa ini untuk pergi meninggalkan umat Allah yang Allah pilih, yang telah dia pimpin selama 40 tahun ini. Nah, sebelum Bapak Musa akan meninggalkan umat Allah ini, bangsa Israel, Bapak Musa telah mengutus seorang anak muda yang kuat, yang gagah, yang bernama Yosua. Siapa namanya? Yosua. Yosua ini dipercayakan oleh Nabi Musa ini untuk menggantikan dia masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada umat Allah, bangsa Israel. Nah, Bapak Musa ini selama 40 tahun, akhirnya dia berumur 120 tahun. Menualah dia, rambutnya makin putih, jenggotnya makin panjang. Bapak Musa bilang kepada umat Allah, bangsa Israel, bahwa dia akan meninggalkan bangsa Israel. Wah, kalau kita ditinggalkan seseorang, kalian sedih nggak? Pasti sedih ya. Tapi Bapak Musa bilang, kalian jangan sedih, karena kalian sudah ada pengganti aku, yaitu Yosua. Nah, tibalah Bapak Musa untuk pergi ke rumah Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada Bapak Musa. Pagi-pagi Bapak Musa jalanlah ke gunung. Gunung itu bernama Gunung Nebo. Bapak Musa berjalan sendirian, diiringi oleh umat Allah di belakangnya. Nah, kata Musa, cukup kalian sampai di sini mengantarkan aku akan pergi sendiri ke atas Gunung Nebo itu. Sebelum Bapak Musa ini pergi ke surga, Tuhan memperlihatkan dia ke sekelilingnya. Dia ada memandang daratan, dia memandang semua ciptaan Tuhan yang telah dia pimpin selama 40 tahun. Bapak Musa melihat bahwa semuanya itu indah. Sebelum dia akan meninggalkan semua yang telah dia miliki. Nah, tibalah saatnya Bapak Musa akan meninggalkan semuanya itu. Tuhan berjanji akan memberikan suatu tempat yang indah, di mana dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesedihan. Tetapi di sana semua itu akan berjalan dengan indah, karena semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalian tahu nggak surga itu seperti apa? Surga itu indah ya adik-adik, karena surga itu kalau di Alkitab dibilang bahwa semua yang dibangun di surga adalah terbuat dari emas. Wah, kalian pasti senang ya kalau pergi ke sana. Cici juga begitu. Semua kita akan senang akan pergi ke surga. Nah, kita tidak boleh takut, karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Halo teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bye-bye. Kita mau akhiri cerita hari ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
Engkau telah menyediakan tempat bagi kami, suatu tempat yang indah, yang bernama surga. Tuhan, kami percaya di tempat itu Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan para malaikat ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk janji yang Kau berikan kepada kami. Kami akhiri cerita kami, firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Hari ini aku mau ngingetin teman-teman untuk mengumpulkan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe untuk channel Live Kids ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk langsung aja menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik Live Kids. Games untuk minggu ini adalah menebak nama tokoh yang baru saja diceritakan oleh Citina. Caranya gimana? Caranya dengan melingkari huruf-huruf yang terdapat di gambar berikut. Kalau adik-adik udah beres, jangan lupa untuk diupload ke media sosial dan tag and mention sosial media dari Live Kids. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Kalau adik-adik keluar, patuhi selalu protokol kesehatan yang berlaku. Ingat adik-adik untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas adik-adik. Sekian dan terima kasih. God bless you.